Telah lahir anak-anak dengan jiwa matang yang memiliki bakat istimewa. Kelak mereka akan menetralisir efek getaran bumi yang cepat berubah. Mereka memegang peranan khusus dalam misi menyelamatkan dunia. Gustav tak berkedip, menatap kalung berliontin naga memakan ekornya sendiri. 3 hari yang lalu, sebelum mengembuskan napas terakhir, kakek mewariskan kalung itu kepadanya. Sampai detik ini, Gustav tak mengerti maksud perkataan kakek sebelum meninggal. Misi menyelamatkan dunia. Memangnya dunia sedang terancam oleh apa? Badai asteroid? Gustav menggelengkan kepalanya. Orang tua suka sekali mengatakan hal yang susah dimengerti oleh anak muda. Begitu pikirnya. Gustav, tolongin mama beli kecap asin di minimarket depan. Teriakan mama yang menggelegar menyadarkan Gustav dari lamunan. Remaja berusia 16 tahun itu segera bergegas sebelum teriakan mama yang kedua memecahkan semua jendela kaca rumah. Tak lupa ia memakai kalung Ouroboros itu di leher, sesuai permintaan sang kakek. Kemanapun Gustav pergi, kalung itu harus menyertai. Aku kan cowok, mah. Masa beli kecap sih? Protes Gustav ketika sampai di dapur. Memangnya kenapa kalau cowok? Sudah sana pergi, ini uangnya. Mama menyodorkan selembar uang 50.000 di depan bibir manyun Gustav. Zian tertawa melihat cewek di depannya basah kuyup. Rencana mengerjai Melanie berhasil. Sebuah ember berisi penuh air dingin telah mengguyur tubuh Melanie di tengah cuaca yang mendung. Puas. Melanie menatap tajam Zian. Cewek itu memang selalu menarik minat Zian untuk mengerjai. Selain pendiam dan penyendiri, Melanie juga sangat misterius. Ia jarang berinteraksi dengan teman. Zi, keterlaluan. Kamu apain, Melanie? Gustav yang baru saja tiba segera melepas kemeja untuk menutupi baju putih Melanie yang tembus pandang akibat basah. Zian berdecih melihat aksi heroik Gustav barusan. Munafik, berasa orang suci saja. Gustav menghela napas. Aku emang bukan orang baik, tapi gak akan ngelakuin hal kayak gini. Melanie muak. Ia menepis tangan Gustav yang masih berada di bahunya, lalu berjalan mundur 2 langkah. Kedua matanya menatap kedua cowok itu bergantian. Kalian berdua sama aja. Melanie melepas kemeja Gustav, lalu melemparnya ke bawah. Melanie pergi begitu saja dalam keadaan menyedihkan. Gustav hanya mematung di pijakannya. Ia tak sengaja melihat kalung Ouroboros di leher Melanie. Meski tak jelas karena terhalang baju basah, namun Gustav yakin kalung tadi sama persis dengan miliknya. Jatuh cinta sama cewek aneh itu. Zian memperhatikan bahasa tubuh Gustav yang masih berdiri di depannya. Halah, lagu lama, basi. Zian mengibaskan sebelah tangannya kemudian berlalu. Gustav memungut kemeja yang dibuang Melanie. Ada hal aneh yang ia rasakan saat ini. Ia melihat kilasan kemana Melanie pergi hanya dengan memegang kemeja itu. Sudah hari ke-40 pasca meninggalnya kakek. Gustav sudah menjalani harinya seperti biasa. Ia tak lagi memikirkan perkataan kakek sebelum meninggal. Palingan hanya racauan orang tua. Mana mungkin perkataan yang terdengar ngaco itu sungguhan. Gustav menendang kaleng soda kosong yang tergeletak di jalan. Cuaca begitu panas, membuat Gustav malas pulang. Ia berjalan tanpa arah, sampai tak sadar, tiba di depan sebuah rumah tua. Kedua matanya menyipit, memperhatikan pagar berkarat di depannya. Ouroboros, gumam Gustav ketika melihat simbol di dinding pagar, sama persis dengan liontin kalungnya. Seketika mata Gustav melebar dan mendekatkan jarak pandang untuk memastikan penglihatannya barusan. Gila, ini beneran sama. Gustav kembali menegakkan tubuh, lalu menyapu pandang ke sekeliling. Sangat sepi. Astaga! Gustav memakik terkejut tatkala berbalik ke arah pagar sudah mendapati Melanie berdiri di sana, menatap rumah tua itu dalam keheningan. Mel! Gustav melambaikan sebelah tangannya ke depan wajah Melanie. Melanie mengembuskan napas, lalu menoleh. Kenapa? Ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain?
Gustav menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia juga tak sadar langkah kakinya membawanya ke tempat ini. Melanie mendorong pagar tua itu lalu melangkah masuk ke area pekarangan yang ditumbuhi banyak ilalang. Pandangannya tertuju pada pintu kayu berukir lambang Ouroboros. "Mel, jangan sembarangan masuk." Gustav mencekal pergelangan tangan Melanie tepat sebelum cewek itu menyentuh kenop pintu. Melanie mendengkus lalu menatap Gustav dengan malas. "Bukan urusanmu." Ia berusaha mengibaskan cekalan Gustav, tapi tidak bisa karena Gustav mengeratkan. "Bahaya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam." "Sudah kubilang, bukan urusanmu." Baru saja Gustav menarik napas hendak membalas ucapan Melanie, pintu rumah tua itu terbuka dengan sendirinya. Tentu kejadian itu tak luput dari penglihatan Melanie dan Gustav. Kedua remaja itu merasakan embusan angin aneh yang berasal dari dalam rumah. "Aku mau masuk." Melanie menarik tangannya kembali, namun Gustav masih belum melepasnya. "Kalau kamu masuk, aku ikut." "Apaan sih? Lepas nggak?" Melanie merasa jengkel dengan sikap Gustav. "Enggak." Gustav melangkah masuk ke dalam rumah, diikuti Melanie di belakangnya. Keduanya menyapukan pandangan mereka ke seluruh ruang. Debu tebal dan sarang laba-laba memenuhi setiap sudut. Blam! Pintu tertutup kembali akibat embusan angin kencang yang tiba-tiba menyeruak memasuki ruangan. Gustav menarik Melanie supaya tetap berada di dekatnya. Ia yakin ada yang tak beres dengan rumah tua ini. Matanya terpejam sejenak, lalu bergerak refleks menyeret lengan Melanie supaya menunduk mengikutinya. Tap! Sebuah anak panah tertancap di sebuah lukisan yang menempel di dinding. Entah dari mana asal bidikan anak panah barusan. Jika saja mereka tidak menunduk, anak panah itu sudah menembus jantung salah satu di antara mereka. "Gus!" Melanie hendak berbisik, namun dicegah Gustav dengan kode mata. Melanie mengangguk paham. Gup! 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 Gonggongan seekor anjing terdengar semakin dekat. Gustav segera meraih sebuah balok kayu yang tergeletak di dekatnya dan menyembunyikan Melanie di balik badan. Ia memasang tatapan waspada ke seluruh penjuru ruang. Itu pasti anjing liar. Gustav tidak bisa memastikan apakah anjing itu jinak atau ganas. Benar dugaan Gustav. Anjing yang muncul dari sebuah lorong rumah tua itu seekor wolf dog, persilangan anjing dan serigala. Sorot mata anjing itu sangat tak bersahabat. Begitu seram ditambah gonggongannya. Gustav tak habis pikir, mengapa ada rumah tua yang berbahaya seperti ini di sekitar tempat tinggalnya. Balok kayu masih mengacung di tangan Gustav, namun tak cukup mampu melawan keagresifan anjing itu. Cowok itu mulai was-was. Jangan sampai nyawa mereka berdua berakhir mengenaskan dimakan anjing itu. Anjing itu menggiring pergerakan Gustav dan Melanie hingga ke sudut ruang. Tak ada lagi ruang gerak untuk menghindar. Mau tak mau, Gustav harus maju untuk mengusir anjing itu demi nyawa mereka. Baru saja Gustav melepaskan Melanie dan hendak bergerak maju sendirian. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Melanie menahan lengan Gustav. Justru cewek itu yang maju sendirian mendekati anjing liar dan ganas itu. Melanie memberi instruksi Gustav melalui gerakan tangannya supaya tetap tenang dan tidak bersuara. Cewek itu kembali berjalan mendekat dengan kedua sudut bibir terangkat. Meski gonggongan anjing itu tak kunjung berhenti. Gustav hanya bisa menatap pasrah. Semoga Melanie tidak dicabik-cabik anjing itu. "Hai!" Melanie menyapa anjing itu layaknya seorang teman. Gustav bergidik ngeri kalau Melanie semakin mendekati anjing yang tak berhenti menggonggong itu. Melanie mengeluarkan sepotong kue dari sakunya. "Kamu lapar? Aku hanya punya kue ini. Kamu mau?" Ajaib, anjing itu berhenti menggonggong dan beralih menatap kue yang baru saja dibuka plastiknya oleh Melanie. Sorot mata ganas haus mangsa tadi telah sirna. Kini anjing itu mendekati Melanie yang berjongkok menyodorkan kue. "Makanlah." Melanie meletakkan kue di lantai dan langsung disambut gembira oleh anjing itu. Melanie tersenyum melihat anjing itu melahap kuenya. Gustav melongo. Bagaimana bisa? Bukannya tadi anjing itu sangat agresif mau menyerang mereka. Kenapa sekarang bertingkah seolah anjing penurut? Namun, ada yang lebih mencuri perhatian Gustav saat ini, yaitu senyum Melanie. Baru pertama kali ia melihat cewek itu tersenyum. Manis ternyata.
Mau keluar? Pertanyaan Melanie membuyarkan lamunan Gustaf. Ah, iya kamu benar. Kita harus keluar sebelum nyawa kita habis di rumah aneh ini. Gustaf mengulurkan tangan untuk membantu Melanie bangkit dari posisinya. Lagi, sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Kenop pintu tidak bisa dibuka. Berkali-kali Gustaf dan Melanie bergantian memutar kenop pintu itu. Namun hasilnya nihil. Tetap nggak bisa. Melanie menatap Gustaf dengan rasa bersalah. Harusnya kamu nggak ikut aku masuk ke sini. Bukan saatnya menyesal, Mel. Kita cari pintu lain. Kamu tetap di dekatku ya. Gustaf memimpin jalan. Ia memang baru pertama kali masuk ke rumah ini. Namun ia bisa merasakan pemetaan ruang di rumah tua itu ketika menyentuh lantai. Kuk, kuk, kuk. Kue Melanie telah habis. Kini anjing itu berlari menyusul Melanie. Gustaf refleks hendak memasang pagar pelindungan, tapi dicegah Melanie. Dia akan membantu kita menunjukkan jalan. Bagaimana kamu tahu? Gustaf mengernyitkan dahi. Entah. Sejak ibu meninggal, aku bisa merasakan perasaan hewan-hewan di sekitarku. Gustaf menyadari sesuatu. Beberapa hari terakhir sejak meninggalnya kakek, ia juga bisa merasakan hal aneh. Aku juga semacam punya vision dan insting setelah kakek meninggal. Makanya tadi aku tahu akan ada anak panah menyerang kita. Melanie meraba lehernya. Dikeluarkannya kalung Ouroboros yang ia sembunyikan di balik baju. Ia tak sengaja melihat liontin kalung Gustaf yang sama persis dengan miliknya. Sejak kamu mendapatkan warisan kalung seperti ini, Melanie menunjukkan liontinnya kepada Gustaf. Gustaf mengangguk. Kamu dapat dari siapa? Ibu. Kuk, kuk, kuk. Suara itu menginterupsi obrolan keduanya. Kita harus segera keluar. Rumah ini akan runtuh. Gustaf segera meraih pergelangan tangan Melanie lalu mengajaknya berlari mengikuti anjing yang sudah mendahului mereka. Suara retakan dinding semakin kentara. Bahkan kayu-kayu di plafon mulai berjatuhan. Sekuat tenaga, mereka mengejar anjing yang berlari kencang di depan. Debu-debu mulai mengepul menyertai perjalanan mencari jalan keluar. Beberapa kali Gustaf melindungi Melanie dengan tubuhnya supaya tidak tertimpa kayu patahan plafon. Anjing itu berhenti ketika sampai di ujung sebuah lorong bercahaya, seolah mempersilahkan Melanie dan Gustaf melarikan diri melalui lorong tersebut. Tanpa pikir panjang, Gustaf menarik Melanie memasuki lorong yang memancarkan sinar menyilaukan itu. Dan semuanya berakhir. Gustaf membuka matanya perlahan. Ia menemukan dirinya tengah terbaring di sebuah ruangan serba putih. Kepalanya terasa berat saat ia berusaha bangkit dari posisi baring. Beberapa alat medis bertengger di tubuhnya. Entah untuk apa Gustaf tidak paham. Pak, Gustaf sudah siuman. Sayup-sayup, suara itu terdengar di telinga Gustaf. Ia belum bisa mencerna apa yang barusan terjadi padanya. Selamat datang di Ouroboros. Pria berkumis tipis itu berdiri tak jauh dari berangkar Gustaf, menyunggingkan sebuah senyum teduh. Sekilas, pria itu memang tampak biasa. Pakaiannya juga tidak terlalu mencolok, hanya celana kain dan kemeja biru polos yang lengannya digulung sampai siku. Tapi, ada yang menarik bagi Gustaf. Pria itu juga memakai kalung Ouroboros. Sedari tadi, akal sehat Gustaf belum bisa menerima kejadian yang dialaminya saat ini. Ia berada di mana? Siapa mereka? Dan ada satu hal yang baru saja Gustaf sadari. Di mana Melanie? Pria itu tersenyum, lalu menunjuk seorang gadis yang berdiri di bibir pintu. Perasaan lega menjalar di dada ketika Gustaf melihat Melanie baik-baik saja. Tempat apa ini? Markas rahasia Ouroboros. Kamu dan Melanie telah lolos ujian agen Ouroboros tahap 1. Maksudnya? Gustaf menyipitkan matanya, merasa tak paham dengan jawaban pria tadi yang terkesan aneh. Markas rahasia? Ini tidak sedang syuting film action kan? Kalian dilahirkan dengan bakat istimewa. Namun bakat itu tidak akan berfungsi tanpa pemicu pendukung. Ouroboros merupakan sebuah organisasi rahasia yang bertugas mencari, membimbing, dan melepas anak dengan bakat istimewa untuk bertugas. Pergerakan mereka berada di area virtual, level dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Secara sosial, kehidupan para agen pun tidak beda dengan manusia normal. Kejadian di rumah tua itu hanyalah simulasi ujian dengan proyeksi 4 dimensi yang dirancang Ouroboros untuk mendeteksi spesifikasi kemampuan agen baru.
Kakek Gustav dan Ibu Melanie merupakan agen Ouroboros. Kalung yang mereka wariskan telah membawa mereka ke markas. Jumlah agen Ouroboros tidak pernah bertambah atau berkurang. Setiap ada kematian, pasti ada generasi yang menggantikan. Kini, giliran Gustav dan Melanie menggantikan tugas sesuai dengan bakat istimewa masing-masing. Gustav dengan insting navigasinya, dan Melanie dengan kemampuan berinteraksi dengan hewan. Gustav masih tercenung di atas brangkar ditemani Melanie duduk di sebelahnya. Banyak yang masih dirasa tidak mungkin, namun sangat nyata. Satu hal yang begitu mengganggu pikiran Gustav. Mel, kamu tahu untuk siapa organisasi rahasia ini bekerja? Melanie terkikik sendirian di balik pohon saat melihat Zian berlari ketakutan dikejar seekor angsa yang siap menyosor. Ia sengaja menginstruksikan angsa tersebut untuk mengejar Zian sampai cowok itu kelelahan. Jadi, begini cara balas dendam kamu. Melanie terdiam seketika. Ia tahu siapa yang baru saja tiba. Nggak usah sejaim, aku udah tahu aslinya kamu. Ketawa aja, aku nggak masalah. Gustav duduk di atas dedaunan kering yang berada di bawah pohon sambil menyodorkan sebotol minuman dingin. Nih, biar tambah semangat ketawanya. Melanie meraih botol minuman itu sambil meringis, menunjukkan deretan gigi putihnya, lalu ikut duduk di samping Gustav. Terima kasih. Tiba-tiba saja ponsel mereka berdering bersamaan. Ada sebuah pesan masuk. Siang ini Presiden mengadakan pertemuan dengan ilmuwan Tiongkok. Tolong siaga. Keduanya saling memandang setelah selesai membaca pesan tersebut. Gustav berdiri seraya mengulurkan tangan kanannya. Ayo. Melanie tersenyum menyambut uluran tangan Gustav. Keduanya berlari bersama, siap menjalankan misi negara yang telah menjadi takdir mereka.